Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib T dengan NIM R1C1200070. Baik, mungkin langsung saja. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Interpretasi Struktur Geologi di Laut Arus Selatan Maluku berdasarkan data seismik 2 dimensi multi-channel. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi industri perminyakan Indonesia yang telah berproduksi sejak tahun 1885 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Namun kini banyak lapangan yang tergolong lapangan tua dengan faktor pemulihan rendah sehingga produksi terus menurun. Kondisi ini mendorong perlunya eksplorasi pada area-area baru, salah satunya di Laut Arus Selatan Maluku. Metode seismik dipilih karena merupakan metode geofisika yang paling tepat digunakan dalam survei eksplorasi hidrokarbon pada kedalaman besar karena mampu mendeteksi variasi lateral maupun kedalaman dari kecepatan gelombang seismik. Data yang digunakan adalah data seismik Line 14 yang diakuisisi oleh Pusat Penelitian Pengembangan Geologi Kelautan. Adapun tujuan penelitian ini adalah melakukan interpretasi geologi terhadap penampang seismik tersebut, menentukan tatanan stratigrafi daerah penelitian, dan serta mengidentifikasi struktur sesar sebagai indikasi awal jalur migrasi hidrokarbon. Masuk ke prinsip dasar metode seismik refleksi. Metode seismik refleksi ini bekerja dengan merekam getaran hasil pantulan gelombang yang berasal dari sumber getaran atau source yang direkam oleh penerima atau receiver setelah dipantulkan oleh lapisan batuan bawah permukaan pada bidang reflektor. Metode ini merupakan metode geofisika yang paling tepat digunakan dalam survei eksplorasi hidrokarbon karena mampu mendeteksi variasi lateral maupun kedalaman dari kecepatan gelombang seismik. Artikel ini secara khusus menggunakan metode seismik multi-channel, yaitu sistem perekaman data lapangan yang terdiri dari satu sumber seismik dan banyak penerima, sehingga gelombang-gelombang refleksi tiba ke permukaan hampir bersamaan dan menghasilkan rekaman yang lebih jelas dibanding metode single channel. Adapun konsekuensinya, metode ini menghasilkan fenomena demultiple atau perulangan lapisan yang dapat mengganggu interpretasi sehingga harus dihilangkan terlebih dahulu pada tahap pengolahan data. Masuk ke akuisisi, pengolahan, dan interpretasi data. Untuk metodologi penelitian diawali dengan akuisisi data seismik Line 14 sepanjang 30,35 km dalam bentuk format SEJD yang diperoleh dari kegiatan survei Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan di Laut Arus Selatan dengan total 2.750 tembakan. Selanjutnya, data diproses melalui tahap migrasi menggunakan metode pre-stack time migration atau PSTM yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan kecepatan RMS yang berbeda karena penggambaran struktur penampang pre-stack mampu menggambarkan struktur sesar dengan lebih baik dibanding post-stack. Tahap interpretasi dilakukan menggunakan perangkat lunak interpretasi geologi yang dapat membaca format BMP dengan melakukan picking horizon pada batas formasi dan struktur geologi. Tahap akhir adalah analisis terpadu yang mengorelasikan kenampakan reflektor seismik dengan studi literatur geologi regional untuk menyusun tatanan stratigraf dan struktur geologi daerah penelitian. Masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk hasil interpretasi menunjukkan adanya 3 kelompok kenampakan reflektor seismik pada penampang Line 14. Bagian paling bawah memperlihatkan reflektor yang kaotik atau tidak beraturan yang diinterpretasikan sebagai batuan beku atau metamor yang sebanding dengan formasi kemum berumur silur hingga devon. Bagian kedua memperlihatkan reflektor yang kuat disertai bentuk mound yang diinterpretasikan sebagai batu gamping, terutama batu gamping terumbu yang sebanding dengan kelompok New Guinea limestone, yaitu formasi Fumai, formasi Sirga, dan formasi Kais. Bagian ketiga atau bagian termuda memperlihatkan reflektor paralel yang diinterpretasikan sebagai batu lempung sebanding dengan formasi kelas Safed dan bagian bawah formasi kelas Saman. Kenampakan batu gamping terumbu pada formasi Kais menunjukkan adanya proses transgresi laut, sedangkan keberadaan batu lempung pada formasi yang lebih muda mengindikasikan proses transgresi lanjutan pada kala Miosen tengah hingga Pliocene yang mengubah lingkungan pengendapan dari laut dangkal menjadi laut dalam. Berdasarkan interpretasi struktur geologi, ditemukan
menerusan bidang reflektor seismik yang membentuk kumpulan sesar normal yang secara bersama-sama membentuk struktur graben. Berdasarkan studi literatur, sesar ini diduga berkaitan dengan pembentukan palung aru akibat proses pemekaran yang berlangsung sejak periode Jura hingga Kapur awal. Sebelum daerah ini mengalami inversi tektonik menjadi kompresi sesar, ini kemudian mengalami reaktivitas pada kala Pleistosen akibat keberadaan sesar mendatar, sehingga struktur sesar normal ini juga dapat ditemukan pada formasi Klasaman yang berumur Pliocene. Pada zona di sekitar, reflektor seismik tampak kaotik karena gelombang tidak terhantarkan dengan baik, yang menjadi indikasi awal keberadaan gas sekaligus mengindikasikan sesar tersebut sebagai jalur migrasi hidrokarbon. Masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam artikel ini, untuk yang pertama adalah pengembangan struktur penampang menggunakan pre-stack time migration pada line 14 mampu menggambarkan struktur sesar dengan baik hingga interpretasi geologi dapat dilakukan dengan akurat. Untuk kedua, berdasarkan penampangan reflektor seismik dan stratigrafi daerah penelitian tersusun formasi Kemum, formasi Kais, formasi kelas Safed, dan bagian bawah formasi kelas Saman. Ketiga, interpretasi struktur geologi menunjukkan adanya kumpulan sesar normal yang mengindikasikan keberadaan jalur migrasi hidrokarbon. Yang keempat, penulis menyarankan dilakukan analisis lebih lanjut seperti analisis petrofisik untuk membuktikan secara lebih meyakinkan kehadiran hidrokarbon di daerah penelitian, mengingat interpretasi seismik semata bersifat tidak langsung. Adapun kelebihan dan keterbatasan artikel ini, menurut saya itu dari segi kelebihan, artikel ini menggunakan data seismik multi-channel resmi hasil akuisisi pusat penelitian dan pengembangan geologi lautan, sehingga kredibilitas datanya cukup tinggi, dan interpretasi reflektornya didukung oleh korelasi eksplisit dengan geologi regional serta penelitian terdahulu di kawasan yang sama. Parameter akuisisi juga disajikan secara rinci dan transparan sehingga metodologi dapat ditelusuri ulang. Namun demikian, artikel ini memiliki sejumlah keterbatasan. Yang pertama itu, penelitian ini hanya menggunakan satu lintasan seismik, yaitu line 14, sehingga kemenerusan struktur dan formasi di luar lintasan tersebut belum dapat dipastikan. Untuk yang kedua, sebagaimana diakui sendiri oleh penulis, interpretasi seismik bersifat tidak langsung dan memerlukan analisis petrofisik lanjutan untuk membuktikan keberadaan hidrokarbon secara lebih meyakinkan. Yang ketiga, belum terdapat data sumur pengeboran sebagai kalibrasi langsung terhadap hasil packing horizon. Dan terakhir, keempat, ini indikasi gas pada zona sesar yang didasarkan pada kemampuan reflektor kautik berpotensi juga disebabkan oleh faktor noise data lain yang belum dibahas secara eksplisit dalam artikel. Mungkin itu saja pemaparan materi dari artikel ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.